Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Tri Rahayu Juaningsih dalam program Breaking News yang akan menemani aktivitas Anda. Pada siang ini, suhu cuaca memanas seperti halnya suhu politik yang memanas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 2 orang tersangka kasus korupsi. Siapa saja mereka? Simak selengkapnya dalam laporan khusus kami. Dalam perkembangan terbarunya, pada tanggal 7 Agustus 2025 lalu, KPK menetapkan 2 tersangka, yaitu HG dan ST, selaku anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019 sampai 2022 terkait dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan dana bantuan sosial Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020 sampai dengan 2023. Dalam konstruksi perkaranya, Komisi 11 DPR yang di dalamnya termasuk HG dan ST membentuk panitia kerja atau panja yang berwenang menyetujui rencana anggaran para mitra kerja. Dalam rapat panitia kerja bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, disepakati kuota bantuan sosial Bank Indonesia sejumlah sekitar 10 kegiatan dan Otoritas Jasa Keuangan sejumlah 18-24 kegiatan per tahunnya. Dengan penerima diarahkan ke yayasan milik anggota Komisi 11 serta diatur secara teknis proposal pencairan dan laporan pertanggungjawabannya. HG dan ST kemudian menugaskan tenaga ahli dan stafnya untuk mengajukan proposal bantuan sosial menggunakan yayasan binaannya masing-masing. Asep Guntur Rahayu sebagai Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK mengungkapkan pada periode 2021 sampai 2023, HG menerima total 15,86 miliar, sedangkan ST menerima total 12,52 miliar. Berikut rinciannya. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. HG menerima total 15,86 miliar dengan rincian sebagai berikut. Senilai 6,26 miliar dari BI melalui kegiatan program bantuan sosial Bank Indonesia, senilai 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan, serta senilai 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI lainnya. Bahwa selanjutnya, HG diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer. Sementara itu, ST menerima total mencapai 12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. Sejumlah 6,3 miliar dari BI melalui program bantuan sosial Bank Indonesia, sejumlah 5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan, serta sejumlah 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi 11 DPR lainnya. Seluruh uang yang diterima ST melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya seperti ditempatkan di deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda 2, serta pembelian aset-aset lainnya. ST juga diduga melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito serta pencairannya agar tidak teridentifikasi di rekening koran miliknya. Dengan ini, KPK menjerat tersangka dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena perbuatannya yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya. Ditambah dengan pasal 64 ayat 1 KUHP terkait perbuatan berlanjut dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang turut serta melakukan perbuatan pidana. Selain itu, mereka juga dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena diduga memindahkan atau menyembunyikan hasil korupsi tersebut. Baik pemirsa, berita selanjutnya dunia pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat Lampung diguncang oleh peristiwa tragis yang berakar dari aksi bullying. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Senin 29 September 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di SMP Negeri 12 Krui, Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Pesisir Selatan. Korban berinisial JS, siswa kelas 7E, disebut menantang rekannya SR. JS kemudian memukul kepala SR hingga memicu emosi. Tak terima diperlakukan demikian, SR mengambil gunting dari laci meja dan langsung menusukkan ke tubuh JS beberapa kali hingga mengenai pelipis, belakang kepala serta punggung korban. Korban seketika tersungkur bersimpah darah dan sempat dilarikan ke puskesmas Biha. Namun, nyawanya tidak tertolong dalam perjalanan. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku bersama barang bukti berupa gunting, baju, dan tas milik korban. Kini kasus tersebut tengah ditangani Polres Pesisir Barat. Pemirsa, setelah hiruk-pikuk berita politik dan kriminal, Indonesia kembali menunjukkan optimisme ekonominya melalui ajang seni dan budaya. Di Jakarta International Handicraft Trade Fair atau INACRAFT 2025 resmi dibuka di Jakarta Convention Center. INACRAFT Oktober 2025 Vol 4 Youthpreneurs, pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara ini secara resmi dibuka pada Kamis 2 Oktober 2025 bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Pameran INACRAFT Oktober 2025 diikuti oleh ratusan UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Tercatat sebanyak 843 UMKM turut berpartisipasi mengisi seluruh area Jakarta Convention Center. Pengunjung dapat menikmati beragam produk mulai dari perlengkapan rumah, fashion, perhiasan, batik, tenun, hingga kuliner Nusantara, serta menikmati berbagai program pendukung yang menarik. Pameran INACRAFT 2025 ini diharapkan menjadi wadah inspirasi, edukasi, dan transaksi yang mampu mendorong regenerasi industri kria, sekaligus memastikan kerajinan Indonesia terus relevan di masa depan. Demikian program Breaking News hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya, Tri Rahayu Julianingsih, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.